Ya, dan saya pikir medali emas itu sudah di depan mata dan kita bisa meraihnya setelah kita melewati Vietnam, Tom. Ya, Kuncinya ya. di Vietnam, bukan di Thailand juga saya pikir. Karena lebih sulit itu Vietnam. Karena 2 edisi terakhir Vietnam juara. Iya. Tapi yang ngebedain Marcelino nih. Ya, memang. Cuma di final terlalu banyak buang bola gitu kan. Terlalu banyak ambisi ego. bikin gol itu saya pikir. Kalau dia tapi lebih tenang. overall saya lihat pembeda dia. Ya. STY tidak bisa melihat ke seorang Ananda Raihan, pemain dari PSM yang bagus. Ya, Indra Safri bisa mengambil itu. Suatu poin yang sangat bagus itu saya pikir. Jadi PSSI yang harus kasih ketegasan kan? Ya harus ada tegas dong. Indra Safri ini masih teknik atau betul, tidak boleh ya. Di mana? Itu dia. Dia kan di tag sekarang. Posisi dia. Iya, karena dia menjabat karena STY yang Tommy bilang tadi karena U20 kemarin kan jadi perlu ada pelatih. Tapi sekarang kan posisi harus jelas benar. Halo warga Plus 62, senang banget bisa menyapa kalian kembali di Bola Plus 62 dalam bahasan yang membahagiakan karena ini merupakan sebuah bahasan yang gitu kan, yang banget setelah 32 tahun akhirnya di SEA Games Kamboja tahun 2023 ini kita bawa pulang emas dari cabang olahraga kebanggaan kita sepak bola. Timnas Garuda sukses menekuk Thailand di partai final dengan skor 5-2. Wow, pembahasan ini nggak bakal saya ngocehin sendiri dong pastinya ya. Telah hadir bersama saya spesial, biasanya satu. Kali ini ada 2 pundit di sini. Ada Bung Tommy, wow loncat. Ada Bung Tommy Welly dan juga Bung Rafa di sini. Semangatnya dong Bung. Ya, harus semangat dong. Semangat iya dong. 5-2 bos. Begitu ya? Emas tuh kan. Kalau dari awal sih kita ngobrol-ngobrol sama Bung tuh ya kalau ngikutin. Kita yang udah bilang ya Bung ya, targetnya mesti emas. Kalau nggak emas apa? Kebangetan. Kan gitu bahasanya ya. Nah akhirnya ini memang terwujud gitu ya dengan laga yang berlangsung 120 menit 5-2. Nah ini katanya banyak yang bahagia pasti, tapi katanya banyak juga yang merasa ini bukan sajian yang epic gitu, sajian yang kayak menangnya harus kayak emang oke banget menangnya gitu. Apa gitu maksudnya? Ya mereka senang kalau kita menang 5-2, tapi bukan berarti kemenangan itu yang terbaik gitu. Perjalanan laganya. Banyak bumbu dramanya kan. Iya. Itu dari Bung Rafa. Kalau epic saya pikir ini epic benar ya. Heroik benar mereka bisa bertanding menurut saya. Karena kan dalam sejarah tidak pernah terjadi bahwa itu ada 7 gol, kemudian harus ditambah dengan 120 menit. Ada 4 kartu merah, tidak dihitung yang di luar ya. Tapi di lapangan ada 4 kartu merah, 3 dari lawan dan 1 dari kita. Itu tidak pernah terjadi. Dan luar biasa memang bisa dikatakan. Dari 2-0 kita unggul, kemudian disamakan 2-2. Ya, dan bahkan di detik-detik terakhir, tinggal 5 detik terakhir bisa ada 2-2. Dibumbui dengan perkelahian, ini berdarah-darah juga pemain kita. Bagas Kava juga berdarah, ada manajer kita juga kena. Jadi ini luar biasa. Makanya saya bilang ini drama-drama yang terjadi di sebuah final yang tidak pernah terjadi di sepanjang sejarah SEA Games dan bagi kita ini luar biasa. Bisa mengalahkan 5-2 kan Thailand sulit itu. Siapapun tidak akan bisa mengira, terlepas Thailand bermain dengan 8 pemain, tetapi ini 5-2. Berbeda. Mestinya mereka kalah 2-1, tapi mungkin mereka nggak mau dengan 2-1. Mereka mau dengan 5-2. Mungkin. Maunya banyakan gitu Bung ya. Nah tapi itu tadi berkaitan sama yang aku bilang, ada yang ngomong nyinyir kayak ini biasa aja menangnya karena ya wajar lah Indonesia menang, orang yang diturunin pemain bagus semua, sementara Thailand menurunkan dalam tanda kutip lapis keduanya, katanya nggak yang bagus-bagusnya banget, ya wajar kalau menang. Bung Tal nanggepinnya gimana? Kalau Thailand saya pikir mungkin akan mencoba menurunkan tim terbaik, tapi dari komposisi yang dimainkan, analisis kekuatan timnya ternyata menurut saya sih kalah Thailand. Coba aja hitung-hitungan, backnya nggak bagus, Chat Mongkol, back kanannya lebih banyak defense-nya nggak bagus, center backnya nomor 4 Jonathan Kemdi lebih emosional gitu loh. Jadi menurut saya sih sesuatu yang celah yang bisa diterobos. Gelandangnya dia nggak punya sekelas Marcelino, nggak punya. Strikernya kalah eksplosif, striker kita lebih eksplosif. Jadi mungkin analisisnya adalah bahwa pemain-pemain kita diuntungkan karena satu, mayoritas mereka reguler main di Liga 1-nya lumayan. Mulai dari Hernando Ari, Rizky Ridho, lalu Bagas Kava, lalu Marcelino Beckham, Witan, Sananta itu punya jam terbang yang bagus. Sama yang kedua adalah beberapa pemain sudah dapat pengalaman level senior. Nah itu bantu banget. Menurut saya sih di situ keunggulan timnas kita kali ini. Sehingga overall mereka layak lah.
jadi untuk juara. menang. Memang Medali ini emas. kemenangan legit yang pantas didapat ya. Iya. Ini mematahkan tuh nggak Bung yang banyak komen itu adalah netizen Thailand dan netizen luar sana banyak yang kayak tidak menerima kemenangan ini dengan bahasanya kayak gitu, dengan bahasanya kayak wajar lah menang, yang turun kan tim beneran ya, sementara Thailand dan yang lain mainnya dengan lapis kedua katanya gitu. Tapi enggak juga ya, kalau kita lihat oke, Bung Sagedanya deserve gitu. Saya pikir kalau bisa melihat dari situ, karena kita menang. Coba kalau Thailand menang, beda lagi pendapatnya. Atau kita kalah sama Vietnam di semifinal, kan beda lagi. Beda lagi. Wah, tim kita ini nggak siap, ini pantas begini. Nyinyiran juga pasti akan ada. Iya kan? Kan? Karena kita menang ini. Kalau kita menang ya apa aja bisa kita ngomong, menang. Iya kan? Solid. Iya, tapi kan sesungguhnya yang terjadi bagi kita ujian itu ada di semifinal memang. Orang bisa mengatakan kita di grup A, ini grup lembek. Pasti Indonesia bisa menang. Tapi percaya diri itu semua terjadi di fase grup. Coba kalau kita main pertama lawan Filipina, cuma menang 1-0. Draw lawan Myanmar. Ya, menang 2-1 lawan Timur Leste. Ya, Draw juga sama draw Kamboja. lawan Kamboja. Kita lolos secara susah payah. Kan rasa pede pemain nggak ada. Kalah sama Vietnam, apalagi mau ke final. Tapi karena kita bagus di fase grup, kita bisa mencetak sampai mungkin 12 gol, 13 gol, hanya kemasukan 1 lawan Kamboja. Di situ ada rasa percaya diri bagi pemain-pemain bahwa mereka sanggup, mereka bisa mengalahkan Vietnam, bisa mengalahkan Thailand karena modal percaya diri itu. Tapi kalau mereka main jelek di grup, sulit. Saya tidak membayangkan mereka akan sulit melewati. Faktor mental juga pengaruh Itu banget. dari ini situ ya, kan, benar-benar mental itu kan itu dari situ. Rasa percaya diri kan, mental mereka, fighting spirit mereka terjadi sehingga mereka bisa mampu. Tidak mudah loh mereka menang sebelum kita ketemu lawan Thailand. Kita kan 3-2 juga menang lawan Vietnam, susah payah juga. Sebelum Taufani bisa mencetak gol di perpanjangan 8 menit. Kalau tidak ada gol Taufani, bahaya juga dalam perpanjangan. Bukan tidak mungkin kita kalah. Apalagi di lapangan juga sebenarnya mental mereka teruji juga. Contoh gol kedua Indonesia yang diprotes sama armada Thailand karena itu dinilai harusnya bolanya fair play katanya gitu. Kena mental juga sebenarnya pastinya mereka ya. Menurut Bung Tau gimana? Ya, saya pikir di final itu ada banyak error. Kalau error itu soal mentalitas, soal fokus, konsentrasi dan sebagainya. Nomor 4 dari awal main coba cywar provokasi, ganggu pemain Indonesia, malah dia sendiri yang terganggu. Gol kedua salah satu contoh menurut saya sih mereka kehilangan konsentrasi di situ. Gol pertamanya bunuh diri, gol kedua kehilangan konsentrasi, gol ketiga pun mereka salah loh itu. Waktu perpanjangan kan kesalahan pemain belakang, Songchai lepas kontrol kan. bolanya lepas. Sehingga kemudian dimanfaatkan oleh Irfan Jauhari. Jadi faktor mental dalam sebuah pertandingan final tuh seperti itu, salah satu contoh konkretnya. Error-error yang nggak perlu tuh terjadinya di Thailand. Oke. Kalau soal tadi penyisihan drawing, Iya. apakah drawing ikut mempengaruhi? Mempengaruhi. Karena grup A ini relatif lebih mudah dibandingkan grup B. Iya, pasti. Maka perjalanannya lebih mulus. Menang-menang bikin percaya diri. Atau karena tidak terlalu ada tekanan, Ada maka pressing cedera, yang tinggi ya. nggak ada cedera kan, pemain kita fit sampai semifinal. Nggak ada kartu juga. Nah, itu faktor dari perjalanan penyisihan grup. Yes. Tapi kalau bicara mental juga Tom, saya pikir mestinya kan Thailand tuh lebih naik posisi di atas angin ketika mereka menyamakan 2-2. Kita yang akan drop pada saat itu. Tapi kita bisa mendapatkan itu ketika ada gol. Salah Irfan. lagi dia. Iya, dia mau Si kesalahan Songchai itu, Songchai itu. Salah lagi. Padahal kan mereka pada bagus itu ketika menyamakan 2-2, habis Anan bikin gol pertama kan. Itu Baru kan ada gol kedua dan momentum momentum kan? mereka dapat di situ. Momentum harusnya dimanfaatkan, tapi salah lagi dia. Iya. Lepas dari itu baru ada gol yang terjadi. Ya, jadi mereka mental kepukul di situ. Banyak lah ya dramanya yang terjadi Banyak di laga dramanya. saat itu. Benar-benar kemarin drama ini juga menyeret nama wasitnya gitu ya. Wasit Oman yang kemarin bertugas itu kemarin dicap kontroversial dengan berbagai keputusan tambahan waktu yang katanya kelamaan banget. Ya kan? Mungkin kenapa ya dikasih tambahan waktu lama banget ya? Buat apa kira-kira ya? Buat Memang ada banyak insiden kan, ada banyak insiden. Mungkin akhirnya kan kebelet aja itu kan, kebelet pengen juara kan 2-1 itu kan. Tapi situasi itu malah jadi kurang bagus di 2-2 kan. Oke. Terus dan juga kartu kuning yang banyak 14 biji. Nah, kalian berdua nih melihat kepemimpinan wasit ini final SEA Games gimana? Kalau saya terlepas dari orang bilang bahwa ini wasit kurang, menurut saya sih tegas dia. Tegas-tegas ya. aja. Dia tegas, dia bisa mengusir 3 pemain Thailand itu pas sesuai dengan itu bahwa bisa keluar. 16 kartu kuning, ada 6 kartu merah itu kan luar biasa. Ketegasan dia memimpin bahwa bisa memberikan kartu merah kepada official Thailand, ini bagus saya pikir. Dia punya wibawa. Wasit ini, kalau saya lihat sejauh yang dia pimpin kemarin. Kalau mungkin wasit lain bahaya. Ini kan tensi tinggi, melibatkan 2 tim dengan rivalitas yang tinggi, Indonesia lawan Thailand. Jadi bukan wasit sembarang yang memimpin pertandingan ini. Saya pikir. Dan saya pikir oke lah.
apa yang dilakukan oleh Wahid Oman ini, Tom. Mengendalikan situasi bisa. oke, bagus loh dia. Waktu ada chaos-chaos, Chaos-chaosnya. dia cepat bisa Betul. Pengendalian situasi. Iya. Nah, kita juga kayak perlu bangga nggak sih melihat timnas Indonesia dan tim kita nih, tim Garuda beserta para staff-staff yang hadir sana juga nampaknya pengendalian dirinya bagus sekali. Karena kita tahu bagaimana ada kerusuhan yang tidak diharapkan, bentrokan di luar pertandingan antara para pemain, staff dan pelatih. Tapi toh kita bisa tumben nih Indonesia nggak dua-dua-dadar gitu ya kan. Kita apa karena udah menang gitu kan, udah emas juga, jadi ya udahlah diem-diem aja. Iya bagus, saya pikir itu mentalitasnya mereka siap lah di final. Kecuali Komang lah di antara pemain itu yang agak sedikit tensinya paling gampang meletup Naik ya, Komang. Tapi juga menurut saya sih karakter itu pun cukup kuat lah Komang. Waktu semifinal juga Komang bagus mainnya. Terlepas dari itu overall menurut saya sih memang siap. Pemain-pemain kita siap. Kelihatan sebetulnya waktu 15 menit awal sentuhan pertama, kontrol pertama, passing pertamanya udah jalan, itu lebih enak. Itu kan soal mentalitas. Kalau ketegangan itu terlalu meliputi diri kita, kaki-kaki pun berat. Jadi kalau lihat eksplosifnya, kemarin lebih menang eksplosif kita. Saya ngomongin dari sudut sepak bola ya. Thailand nggak eksplosif depannya, kecuali crossing aja. Ya, dan saya pikir medali emas itu sudah di depan mata dan kita bisa meraihnya setelah kita melewati Vietnam, Tom. Kuncinya di Vietnam, bukan di Thailand juga saya pikir. Karena lebih sulit itu Vietnam. Karena 2 edisi terakhir Vietnam juara. Iya. 19 sama Karena 21. pertandingan sebelumnya di fase grup ketika Vietnam juara, kita ketemu dengan mereka, kita kalah 3-0 pertama. Sebelum kalah lawan Thailand semifinal kan 1-0. Jadi memang krusial banget. Untungnya ada perpanjangan sampai 8 menit. Maksudnya injury time. Iya. Kalau tidak ada injury, orang bilang, kok lama banget ini. Padahal justru di situ kita kan menang di 90+5. Dapat gol dari Taufani. 10 pemain lagi. Iya kan, itu dengan 10 pemain. Coba kalau perpanjangan cuma 2 menit atau 3 menit, kita nggak dapat momen itu. Jadi saya pikir mental itu, kalau bicara mental, kita dapat di situ, lawan Vietnam. Di Vietnam, dengan 10 pemain, itu heroik banget. Kita bisa menang, tanpa ada perpanjangan waktu. Jadi Kecuali injury time. Memang berkembang tim kita ya di laga internasional, di laga ini akhirnya sempat kita melakukan bilang kalau di laga-laga awal pertama kali waktu ketemu Filipina kalau aduh belum greget nih, tapi akhirnya menuju perjalanannya oh ya mereka berkembang gitu, lebih dewasa, lebih mature juga nampaknya, nggak cuma pemain tapi staf pelatih ofisial juga gitu nggak sih Bung? Iyalah, semua berproses. Jadi penyisihan grup mematangkan mereka kalau saya lihat, mematangkan, menambah percaya diri. Nggak ada tekanan di grup sehingga kemudian posisi kebugaran juga aman, posisi teknikal juga nggak ada yang ada suspend akumulasi. Jadi di semifinal mereka dalam full power lah. Oke. Nah ini mencapai emas seperti yang diharapkan, gitu, yang dinantikan dan target kita sebenarnya itu. Mas, kita akan berbicara mengenai Coach Indra Safri. Bersama dia, ini kita melaju ke 4 final dengan 3 kali juara gitu ya. Kita lihat di 2013 membawa timnas U19 menjuarai AFF, 2019 timnas U22 menjuarai AFF U22 dan 2023 ini membawa timnas U22 menjuarai SEA Games. Nah, katanya satu-satunya kegagalan Coach Indra di partai final adalah SEA Games 2019 kemarin. Dimana kita kalah dari Vietnam, kalahnya telak ya. 3-0 gitu kan. Iya kan? Bahkan 2 kali kalah. Iya. Di fase grup juga kita kalah, iya kan? Tapi kita menang lawan Thailand 2-0. Iya. Di fase grup waktu itu. Nah, kalau udah kayak gini dengan pembuktian yang dia lakukan, dibawa di sini di SEA Games dapat emas. Sudah pantaskah dia memimpin timnas senior dan pantaskah juga kah dia disandingkan dengan seorang coach Shin Tae-yong? Salah sih, Shin Tae-yong. Ya benar. Tom dulu. Sweet atau udah Bung Rapan dulu dong. Kalau saya melihat begini ya. Indra Safri ini kan mempersiapkan tim tidak sampai 2 bulan di SEA Games. Maret. Ya? Sejak Maret ya. Tapi kan pemain-pemain itu baru bisa dia dapatkan yang bagus-bagus itu kan di akhir-akhir. Bahkan Marcelino itu sudah mau berangkat baru bergabung. Pratama Arhan baru mau berangkat baru bergabung. Dan kuncinya dia bagi saya pikir, karena dia punya pemain Tommy sudah bilang tadi kan, pemain-pemain yang banyak bermain di Liga 1. Kemudian ada 7-8 pemain pernah bersama dengan STY di edisi sebelumnya, di SEA Games. Termasuk Witan dan Rizky Ridho, Hernando Aro juga ikut ikut saat itu. Jadi matang di situ. Mereka masih muda tapi sudah bermain di level senior. Jadi ketemu dengan pemain-pemain junior di Vietnam dengan siapapun, percaya diri itu tinggi dengan luar biasa. Dan Indra Safri tahu bisa melihat di posisi mana para pemain-pemain itu yang dia dapatkan dengan baik. STY tidak bisa melihat ke seorang Ananda Raihan, pemain dari PSM yang bagus. Ya, Indra Safri bisa mengambil itu. Suatu poin yang sangat bagus itu saya pikir dengan dia memanggil pemain-pemain yang dibuang oleh STY, termasuk Alfrena Dewanga yang tidak diambil, Bagas, kemudian Rio Fahmi yang padahal Rio itu ikut di SEA Games sebelumnya, itu bisa dia ada di dalam tim. Ya, Komang termasuk.
itu ada di dalam tim. Diambil semua oleh seorang Indra Safri. Dan dia tahu tidak ada seorang pemain naturalisasi di sini yang ada di sana. Wah, ini luar biasa dibandingkan dengan SEA Games sebelumnya. Ada keyakinan yang ditaruh di situ kepada pilihan-pilihan yang Iya, selain itu dijatuhkan, ada faktor faktor tangan dingin juga dia oke. ya. Ini bagus pendekatan dia terhadap pemain tuh. Ya, Oke. ini dengan pemain dari hati ke hati bisa menyejukkan ruang ganti pemain. Itu perlu bagi seorang pelatih dan dia mampu untuk bisa menjadi seorang bapak terhadap anak-anak ini. Oke, Iya. tapi Bung Toel, kalau misalnya dibandingkan sama STY, gimana? Fakta bahwa Fakta. Indra Safri menyodorkan, mempersembahkan gelar juara. Iya. Fakta. Di level Asia Tenggara kan harusnya target lah selalu kan. STY nggak dapet tuh 2021, hanya perunggu kan. Indra Safri bisa medali emas, itu fakta. Nah persoalannya buat saya sih Indra Safri ini cerdik. Reading the game-nya bagus, baca situasinya bagus. Kan ketidakberuntungan katakanlah ada di STY. Indra Safri jadi pelatih SEA Games karena kan ada agenda yang begitu padat. Iya. SEA Games nyambung ke Piala Dunia U20 tadinya. Maka kemudian karena fokusnya konsentrasinya di U20, STY di U20. Untuk SEA Games dilepas kan. Lalu kemudian ditunjuklah Indra Safri. Jadi buat saya sih reading the game-nya pas banget. Plus gagal Piala Dunia gagal, Marcelino akhirnya bisa main kan di SEA Games. Kan tadinya Marcelino diproyeksikan hanya untuk Piala Dunia U20. Jadi waktu itu kan tadinya nggak akan ada pemain yang double lah gitu, main di 2 event itu. Iya. Karena jaraknya kan mepet. Harusnya kan Piala Dunia U20 kan tanggal 20. Tanggal 20 ini. Iya. Bukan. Jadi memang buat saya sih Faktor luck ya lah. faktor luck-nya Faktor juga luck. cukup bagus, Cukup bagus, gitu ya. loh buat Indra Safri. Fakta bahwa ada gelar-gelar yang sudah diberikan juara. Kedua, ya memang positif karakternya. Kepada para pemain positif. Indra Safri saya lihat jadi para pemain bisa lepas. Karena sebetulnya kalau dari sisi main kan nggak ada yang terlalu sesuatu banget kan nggak ada sebetulnya. Ya begitu aja. 2 center back, full backnya agresif, ada 1 gelandang bertahan gitu loh. Kebetulan dapat Marcelino bagus, Witan, winger-winger yang tajam kan gitu-gitu aja. Nggak ada sesuatu yang baru kan sebetulnya nggak ada. Dan dia beruntung memang di sana ada kapten ya, Rizky Ridho yang lebih tenang. Iya. Saya pikir itu yang menjadi kunci utama buat Jadinya kita. komposisinya solid gitu Solid, ya pelatihnya. ya. Kayak Tapi gitu, yang ngebedain kaptennya kayak gitu. Marcelino Nah. nih. Lihat. Ya memang, cuma di final terlalu banyak buang bola gitu Ya, kan, terlalu banyak ambisi ego. bikin gol Bikin dia. gol itu saya pikir kalau dia Tapi lebih tenang. overall saya lihat pembeda dia. Ya. Tadi dulu, jadi pertanyaannya, sudah pantaskah Indra Indra Safri ini memimpin timnas senior? Artinya kan Kalau bicara top, Yang itu, gitu. untuk pantas ya dia pantas Udah memang. pantas, Cuma ya. sekarang kan pembagian tugas itu kan sudah jelas, sudah ada bahwa dari PSSI atau Erick Thohir sebagai ketua umum ini memberikan kesempatan itu untuk level senior itu STY. Oke. Bahkan untuk Asian Games itu sudah pasti STY yang akan bawa. U23 kualifikasi nantinya di September itu STY. Nah, tinggal di junior ini mungkin di 20, saya nggak tahu di 20 U23 apa U19 ya. Jadi Atau PSSI U17. harus kasih ketegasan kan. Ya harus ada tegas dong. Indra Safri ini masih Masih direktur iya. teknik atau Betul, tidak mau boleh ditaruh ya. di mana Itu gitu? dia. Nah. Dia kan di tag sekarang. Iya. Posisi dia. Iya, karena dia menjabat karena STY yang Tommy bilang tadi, karena U20 kemarin kan, jadi perlu ada pelatih. Tapi sekarang kan posisi harus jelas benar. Posisi dia. Reading the game-nya pinter nih bapak satu ini. Iya. Yang mana? Iya. Dapat pemain gila. Dan itu kan tadi, STY dapat perunggu. Iya. Dia sebelumnya kan perak sebenarnya, masih Iya, lebih iya. tinggi di Manila 2019. 2019. Sekarang malah medali emas dia dapat. Tapi setuju dengan komposisi ini nggak usah ada pergantian ya? Yang apa pelatih? Dengan pergantian ditukar, misalnya lagi bagus banget nih, akhirnya Ya. coba ditukar nih, akhirnya mungkin Sintayong pegang yang ini, Indra Safri maju ke yang ini, nggak usah. Saya pikir enggak, Nggak usah bukan juga. karena ini ya, karena berhasil di SEA Games kemudian tiba-tiba ada yang mengusung dia ganti STY. Ah. Enggak. Artinya sudah jelas, kalau ini yang terjadi Oke. juga pasti akan banyak pertanyaan juga. Dianggap Yes. PSSI itu pelin-pelan juga. Karena Yes. mereka sudah menetapkan bahwa ini senior dan U23 itu milik STY gitu. Oke. Sama harus ada parameternya, Iya. targetnya apa gitu loh. Jadi clear buat semuanya. Jangan ukurannya bukan non sepak bola, ukurannya misalnya popularitas, Iya. pencitraan. Susah kalau kayak begitu campur aduk nanti. Objektivitas sepak bolanya nggak dapet. Dan harus dilihat hasilnya, Tom.
Mesti ada hasil dong. Makanya target kan, Target objektivitas parameternya. Jadi kalau jelas. sampai Piala Asia nantinya di Qatar tidak ada apa-apa ya tergantung evaluasi. PSSI harus evaluasi apakah perlu untuk diteruskan atau bagaimana. Ya itu. Oke. Nah ini kan kita memang benar nih, kita kan ada punya 2 kompetisi besar lagi di depan yang akan kita hadapi, yaitu adalah Piala Asia dan juga ada Asian Games nih ya. Ya. Nah sebelum kita ngomongin ke persiapannya, berkaca dengan permainan kemarin, siapa menurut Bung Toel dan juga Bung Ropan pemain bintang yang seharusnya bisa bersinar nantinya? Ada, kalau kita sebutkan ada, kalau dari yang kemarin ada Marcelino Rizky Ridho, Fajar, Fatur Rahman, Ramadan Samanta. Kira-kira siapa yang akan gugus? Ini untuk Asian Games dan Piala Asia Senior atau karena ada 2, ada U23 juga di September kan bermain. Kalau materi ini Iya. berarti Asian Games, U23 U23, sama Asian iya. Games. Iya. Kalau materi ini ya pasti yang U22 ini ambil aja mereka, udah pasti nih. Jangan dirombak. Kalau ada penambahan mungkin Elkan Baget bisa masuk kan, usianya masih Ivar Jenner kalau masih ada ini. Menurut saya sih yang dari Ya. U20 juga pantas. Masih Oh bisa ada masuk. banyak dong, U20 banyak Darwis. gitu. Robi Darwis, Arkan Kakang, Fikri. Arkan Fikri banyak. Oki Caraka. Iya. Masih bisa. Masih bisa. Dari U20 3-4 pemain masih bisa diambil. Iya, Ada 2 yang akan naturalisasi kan, Rafael Struijk sama Ivar Jenner. Itu kalau bergabung juga oke. Iya. Masuk ke dalam. Untuk pas di Asian Games sama di U23 kualifikasi. Apalagi kita menjadi tuan rumah, Tom. Iya. U23 itu AFC tunjuk kita sebagai tuan rumah. Jadi punya Di modal September kuat. juga. Di September juga. Berdekatan juga itu sama Asian Games. Asian Games. Jadi untuk lolos nantinya ke Qatar, putaran final tuh di Qatar. Ya untuk U23. Dan itu juga akan menjadi penentuan apakah kita bisa lolos ke Olimpiade atau tidak. Yes, Punya peluang kalau Nah, kita lolos. Nah kemarin tuh siapa sih menurut Bung Toel dan juga Bung Ropan yang menonjol sekali? Wah ini golden boy nih ke depannya. Toel dulu deh. Marcelino. Yang Tetap ya? semua excellent, tapi Marcelino tuh kasih pembedaan. Dia itu link up play lah permainan Indonesia. Dia pede banget pegang bola. Passing-passingnya itu selalu bisa bikin lawan itu terancam. Atau pertahanan lawan tuh jadi agak berantakan. Jadi killer-killer passnya bagus. Dia pegang bola sangat pede, lewatin satu lawan kuat, atau bisa gitu loh. Lalu dia juga bisa goal scorer, dia bisa bikin gol. Second ball dia banyak menang. Dia yang ngejahit lah. Dia yang ngejahit permainan sepak bola Indonesia. Timnas kita. Oke. Tailor made dia bikin. Jadi pede nih anak. Marcelino. Ya karena Menurut saya sih iya. memang talenta yang agak berbeda ya. Iya. Karena dia masih muda dan dia mendapat kesempatan itu bermain di tim senior, Iya. dan sekarang bermain di Belgia. Itu memang terasa benar dia. Kelihatan sekali dia, cara bermain bagus, kedewasaan dia walaupun masih muda. Dia punya kualitas akhirnya Sangat terbuktikan menonjol di ya. tengah, walaupun kita masih punya Beckham Putra di sana, ada Ananda Raihan, ya ada Taufani, itu artinya dia paling menonjol di sini. Tapi kalau kita bisa melihat sepak bola ini bermain 11 pemain, kolektivitas. Ya. Semua pemain main oke lah. Saya bilang tadi kan selain Marcelino, Rizky Ridho, Dewa juga bermain bagus. Bagas bagus. Bagas juga Fajar oke. bagus, Sananta Iya, bagus. Sananta, ya Fajar, Fatur Rahman. Ini kan pemain-pemain yang bagus. Sebetulnya di tim ini yang paling senior secara pengalaman Witan. sebetulnya. Witan, tapi agak Cuma menurun ya. Saya nggak ngelihat Witan tampil di Iya. standar Witan ya. Dan Iya, tidak iya, mencetak gol iya. loh, Tom. Betul. Iya. Jadi Agak sejak menurun. balik dari Eropa, menurut saya sih Witan agak sedikit bermasalah dengan standar permainan. Iya, agak menurun memang. Why ya? Untungnya punya Marcelino. Masih ada Marcelino. Marcelino yang ambil alih peran itu. Coba kita tanya ke bola warga plus 62. Kenapa Witan ya? Coba tolong tulis di bawah kolom komentar. Bahkan Sheila, ada satu kesempatan dong kalau nggak salah ya. Ketika one on one dengan kiper Thailand kalau nggak salah ya. iya. Ketika bersama dengan Marcelino ya. Marcelino memberikan umpan dan dia tidak bisa menyelesaikan itu dengan baik. iya, iya. Ya. Padahal itu bisa masuk sebenarnya 100% bisa masuk. Padahal Witan tuh punya standar yang menurut saya sih oke juga. Cuman kok nggak sampai dia standar terbaik yang dia punya nggak sampai. Coba deh, menurut kalian warga plus 62 kenapa sih kira-kira? Apakah mungkin ada yang jadi lagi ada pikiran mungkin dia sekarang ya kayak kenal? Kalau kepemimpinan Rizky Ridho lah. Rizky Ridho. Ketenangan, Rizky Ridho. menurut saya sih pantas dia. Yes. Dan dia diakui oleh orang-orang Thailand loh. Bagus loh anaknya. Dia tidak terpancing emosinya. Betul. Interceptionnya bagus, duel bagus. Iya, ketika Jonathan Kemda itu dapat kartu merah keluar, dia datang salaman, dia peluk. Itu Ya. seorang kapten bagus sekali. tuh. Behaviornya udah matang Iya, sebagai itu kapten ya. Ya orang Thailand bisa Deserve memberikan to be a iya. captain. Oke. Dia natural leader. Natural Iya, leader. tidak gampang terpancing ya, tidak Iya. emosional. Sebagai Oke. pemimpin oke lah. Penempatan pemilihan kapten kesebelasan yang bagus. Oke, nah kita sekarang lanjut mau ngomongin soal Piala Asia di Januari mendatang. Kita kan segrup sama Jepang, Irak, dan Vietnam. Ini senior nih. Senior. Senior Ini nih ya, senior. Piala Langsung ke Asia. senior ini. Nah ini peluang kita seperti apa, Bung? Soalnya bentar, Jepang, Irak, Vietnam.
Susah. Kok Sheila agak berpikir Jepang, Nggak, Irak, tahu, Vietnam? Susah. Memang, kok Nggak, bisa- kalau bisa begitu, dilihat, Sheila? Kenapa kalau kok? dilihat soalnya kan pernah kita bahas nih dari Iya. bahasan selama ini. Irak oke lah, mungkin kita masih bisa ya pede-pede tipis. Kalau Jepang sama Vietnam kayaknya above us nggak sih? Nggak ya? Jepang, Irak di atas. Iya. Irak pernah juara Piala Iya. Asia Juara Piala Asia sekali pernah juara dia. 2007. Jadi kita berada di grup yang dua-dua ada juara Asia, Jepang apalagi kan, ada 4 kali. Seniornya belum. Aku tentu. malah Iya. nggak pedenya sama nggak pedenya sama Vietnam. Kenapa? Vietnam. Karena kan pembangunan sekarang kan lebih macam Kesempatan lebih buat ini kan. kita Sheila untuk bisa menang cuma lawan Vietnam. Oh, Kalau malah. lawan bukan meremehkan Indonesia, kita berharap kita lolos lah. Itu harapan kita, ya. Iya. Tapi kan ini Jepang. Untungnya itu Jepang sama Vietnam main lebih duluan. Baru kita sama Irak. Paling tidak lawan Irak draw aja, kita udah luar biasa. Draw aja. Mudah-mudahan sama seperti ketika kita menang melawan Kuwait di kandang Kuwait kan, 2-1. Di saat kita mendapat runner up terbaik salah satu. Lawan Irak itu nggak gampang. Irak kuat. Salah satu tim yang dari barat yang kuat kan Iran sama Irak itu. Iya, Asia Barat. Asia Barat kan, itu kuat. Di luar Sheila. Qatar gitu. Harusnya sih kita bisa lebih tahu bagaimana pola permainan Vietnam karena kita masih sama-sama Asia Itu, Tenggara kan ya. iya. Oke, Tapi oke, kan oke. kelihatan kemarin terakhir kan agak repot juga. Ya makanya. Tapi kan belum ada Sandy Walsh tuh, belum ada Oh, Sam iya, Patinama. iya. Iya kan, kalau sudah ada mereka kan, ada Ekan Bagot sama Jadi sama Jordi Amat. Jadi nggak pede Oke. juga kalau dibilang lebih mudah melawan Vietnam, aku nggak pede juga sih. Apalagi ini gelaran Piala Asia gitu. Iya, jadi nggak ada ya lawan yang mudah. Iya. Ini Semua praktis kuat. nggak ada lawan yang mudah. Nggak ada Ini yang grup-grup yang keras juga ini. Oke, Iya. pandangannya Bu Ropan. Yang mana? Ini, Piala Asia ini. Iya, ketemu Jepang, Irak. Kita makanya saya bilang tadi, kita lawan Jepang itu terakhir. Jadi enak buat kita sebenarnya. Ah. Nah, kita draw lawan Irak, kemudian menang lawan Vietnam kan bagus sebenarnya. Paling tidak bisa dapat runner up terbaik lah, tergantung dari itu. Tergantung lawan Jepang. Kalau kita duluan lawan Jepang, bahaya. Jepang itu rata-rata pemain kan top-top main di Eropa. Apalagi kalau kita melihat, waduh, bahaya. Minamino, ya. Mitoma yang bermain di Brighton itu bagus. Tomiyasu di Arsenal. Ini nggak gampang untuk mengalahkan mereka. Walaupun dalam sepak bola segala sesuatu bisa terjadi, Jepang tapi beda level lah. Jepang levelnya, iya kan, Jerman dikalahin di Piala Dunia. Spanyol, Jangan kenceng-kenceng. iya kan, Spanyol, gua agak kencang nih, Sheila, ya, Spanyol yang begitu hebat bilang, yang bermain dengan kita Bukannya kan, udah out tuh bolanya? habis Spanyol sama Jepang, kalah juga kan, bukan cuma Jerman, Yes. itu dua tim yang paling kuat loh, yang dikalahkan oleh Jepang. Oke. Bung, tapi peluang. Lolos nggak nih? Intinya itu deh. Berat kalau lolos. Nah, dengan grup seperti Cepet itu. banget berat. jawabnya. Iya, Gak berat. mikir, berat. Makanya penting PSSI, BTN itu menetapkan target yang benar. Oke. Objektivitas yang benar dari setiap event yang diikuti. Levelnya di mana sih posisi level sepak bola kita gitu loh. Menurut saya sih ya habis SEA Games, barriernya udah tembus, udah rontok, ya AFF harus tembus. Karena sekarang AFF kan yang senior. Kalau ini kan U22 kemarin kan SEA Games. Kalau Piala Asia bertahap lah. Misalnya ke 16 besar dulu gitu loh. 10 besar dulu mapan. Thailand yang raja SEA Games di Asia Tenggara Raja 16 SEA Games. kali kan belum hebat juga di Asia. Yang istilahnya udah konsisten prestasinya gitu. Di Piala AFF juga. Jadi nggak bisa serta-merta tuh gara-gara SEA Games ini sekarang kemudian seolah-olah langkahnya langkah mulus, nggak seperti itu. Oke, jadi Tapi saya masih mengharapkan kita lolos. Bang kan bilang berat. Berat. Kalau saya masih ada harapan. Itu saya bilang kan, sepak bola itu kita tidak bisa hitung. Walaupun memang Jepang udahlah, ini tim yang tapi kan tidak ada yang menduga juga, saya kembali lagi kita. Jepang kok bisa lolos dari grup maut seperti ada Jerman situ, ada Spanyol. Orang bisa mengatakan bahwa Spanyol dan Itu Jerman ada akan lolos. bekalnya, Bos. Iya kan? Iya, tapi kan Jepang Karena itu, dia 98 konsisten Piala Betul. Dunia kan begitu. Maka Tapi- di 2000 berapa 22 bisa kalahin Jepang. tapi kan kalau Jerman. Spanyol sama Jerman ada di situ, orang tidak menganggap tadinya Jepang itu. Iya Orang kan sih, menganggap iya. Korea bisa lolos, Uruguay bisa nggak tersingkir. Itu kan luar biasa, di grup itu grup juga kuat. Tapi kemudian Korea ada bisa keluar, bisa lolos dari grup itu. Jadi tidak ada sepak bola yang bisa aja terjadi. Namanya kan ketika Indonesia lolos ke Piala Asia ini mana? Lawan Kuwait, orang kan berpikir kalah lawan Kuwait pertandingan pertama. Kuwait tuan rumah loh. Bikin gol duluan loh. Kita bisa 2 gol balasan. Kuwait 9 Kita lolos. udah kita kalahin juga. Ya benar, tapi Widodo, kan? ini kan main di kandang. Ini main di kandang mereka dan posisi dan mereka unggul duluan. Kita bisa kejar gitu. Jordania yang begitu kuat, cuma 1-0 susah payah, ngos-ngosan Jordania. Bisa menang melawan kita. Jadi ada peluang lah buat kita menurut. Oke. Iya. Kalau kita ngeliat kondisinya kayak gini, oke fine, berat meskipun ada peluang. Modal utama apa yang harus kita punya untuk maju ke sana dan bermain baik? Program. Benar, program.
Programnya harus jelas, tim nasional. Menuju Piala Asia 2024. Harus clear. Harus ada apanya, Bung? Ya jelas lah program mulai dari seleksi, bukan seleksi sebetulnya, gambaran seleksi pemain kan udah ada. Kepelatihan, program pelatnas, TC dan sebagainya, uji coba. FIFA Match Day. Itu harus digunakan sebaik-baiknya untuk mematangkan tim. FIFA Match Day kan ada di Juni, ada di September, Oktober, November. Nah itu harus diisi semua dengan lawan-lawan yang pemilihan secara lawan sepak yang bola juga yang clear lah. Setuju, jangan pilih lawan yang memang udah kita tahu jelas di bawah kita kualitasnya gitu kan. Iya, mau lawan hore-hore atau lawan pesta atau lawan apa gitu loh. Paling tidak kan kalau FIFA Match Day itu kan ada 2, Tom. Iya. Satu kita melawan dengan tim yang bisa kita dapat poin Yes. secara peringkat, satu bisa kita hilang poin dengan tim yang lebih kuat Ya, secara ya. peringkat. Jadi artinya itu bagus buat kita. Persiapan ke Piala Asia itu tidak jauh, mungkin hanya 7 bulan, 6 bulan dari sekarang, 7 bulan ya. Jadi memang sangat dekat sekali. FIFA Match Day-nya iya, itu tadi Juni 2, September September. 2, Oktober 2, November 2, jadi ada 8. dimanfaatkan Ada dengan baik. 8 uji coba yang bisa dimanfaatkan. Mungkin yang paling dinantikan adalah ini yang udah heboh banget dan udah banyak ditunggu-tunggu adalah pertemuan dengan timnas Argentina kali nggak sih? Kalau itu bisa terjadi ya. Ya, makanya saya bilang Jadi dong. uji coba itu kan dalam konteks sepak bola. Mau ya lawan yang supaya dapat poin, mau lawan yang bagus tapi dapat ilmu gitu kan. Semuanya konteksnya sepak bola. Iya. Tapi kalau lawan Argentina menurut saya sih aspek fiestanya yang lebih gede. Aspek kehebohannya akan lebih besar. Aspek Karena buat Messi-nya. Argentina menang, poinnya kecil kan. Iya. Berarti kalau Argentina mau terima uji coba dengan kita, itu faktor ekonomi, faktor bisnis buat Argentinanya. Bisnis dan balas dendam, balas dendam. Apa kenapa? Balas budi. Karena kan mereka ketimbang rezeki untuk jadi tuan rumah kan. Oh, Iya kan, U20 kan. Ketika Indonesia dicoret ya. Iya kan jadi tuan rumah. Kalau nggak Indonesia coret, mereka tersisih, nggak lolos. Kan berhasil dari Amerika Selatan, Brasil, Ekuador, Uruguay dan Kolombia. Mereka karena nggak jadi lolos. tuan rumah Jadi aja tuan rumah. lolos. Mungkin salah satu selain bisnis. Ya mungkin karena itu. kalau lagi segi Jadi kita dari main sisi baik poin gitu ya. kan cuma Iya. 0,50 lah. Iya. Nggak ada artinya Oh, buat 45 lah. Argentina. Wah, tapi tetap kita menantikan bagaimana pertemuan Harus itu nonton sebenarnya. kalau Messi datang nonton. Iya. Wah, Messi. Dia lagi ribet kayaknya ya sama tim yang di Arab itu ya. Kayak urusan. Balik lagi aja Barcelona. Balik aja. Hah? Balik lagi Sudah Barcelona. pernah bikin sesuatu di Barcelona, ngapain balik lagi dong? Pulang ke rumahnya. Udah nggak enak udah Udah pulang ke pindah rumah. aja ke Al Udah Nassr cari yang cari nawar duit dia aja ya. kalau kayak cari duit aja ke Arab aja. Iya. Ya Itu gede kalau loh setahun gajinya di atas. 5 triliun setahun ambil Iya. aja dong. Dapat di mana untuk urusan? Pulang ke rumahnya. Nah, Bang. pulang buat apa di Barcelona? Oke, warga Nggak ada Barcelona Messi ini juga kan sekarang juara. Lagi debat Messi harus kemana? Juara- Pulang lagi ke juara La Liga Barcelona, loh. apa ke Arab aja? Ada Messi. Gabung dengan Pep. Iya. Nggak ada Messi udah bagus udah Barcelona udah juara La Liga. Lu apa? Udah hadir di Champions League. Oke, jadi Messi kemana bagusnya? Ya, Pulang ke rumah. Arab lah. Oke, sip. Dia udah dapat segalanya. Kita akan menantikan kemana akhirnya The GOAT ini berlabuh karena memang ini juga masih dinantikan sama semua orang ya. Apakah dia Iya. akan melakukan keputusan yang sama dengan Ronaldo, which is keputusan yang diambil Cristiano Ronaldo juga tidak berdampak baik untuk dia mengingat performanya yang tidak bisa dibilang Ya, kecuali sesuai ekonomi lah, ekspektasi. Ekonomi kan. Kecuali Tapi ekonominya. kan ya. bagus kalau dia sama Ronaldo di sana kan. Rame lah. Iya rame. Tapi kenapa ya ngomong-ngomong, ya bahasannya jadi Ronaldo nggak panjangan nanti ntar aja kita bahas di Nanti lah episode berikutnya. berikutnya ya. Tapi yang pastinya kita sama-sama bahagia sekali dan kita mengucapkan selamat untuk timnas Indonesia yang sukses melampaui target emas Presiden Joko Widodo di SEA Games 2023 kemarin. Jadi targetnya itu kan 69 emas. Edisi yang lalu 69 Iya. di Vietnam. Nah, ini kontingen Garuda sukses meraih 8. 87 emas. Total Indonesia biasa, ya. meraih 276 medali, 87 emas, 80 perak, 109 perunggu. Tapi meski begitu kita ada di urutan ketiga dalam list medal tally. Iya. Vietnam menjadi juara umum dengan 136 emas. Ya apapun itu hasilnya di SEA Games kemarin, pasti para atlet kita telah berjuang semaksimal mungkin dan hasil yang didapat juga udah hasil terbaik yang bisa kita miliki, terbukti dengan beberapa pencapaian yang kita harapkan. Nih gol ya. Iya. Gol. Maksudnya Indonesia Tapi dapat 2025 di Thailand loh. 2025 SEA Games di Thailand loh. Iya. Yes. Tantangan juga buat kita, kan? Tantangan juga untuk di Wah. tahun 2025 Terutama untuk tim nanti. U22 kita. Ya kan? Jadi harusnya sih ini menjadi sebuah pertumbuhan proses yang berkesinambungan gitu ya. Oke, Ya. kita menang di SEA Games tahun ini lah. Benar, tadi setuju banget sama Bung Toel.
proses programnya seperti apa terus ke depannya kan. Kita Iya. jangan udah happy di sini tapi masih Ini banyak. kan hanya semacam barrier, Iya. kendala psikologis, handicap yang Betul. runtuh lah. Setelah 32 tahun susah Ya, bener kan. itu aja. Jadi 32 juara tahun, kan. ya, benar. 97 Hank Willem gagal di Jakarta tuh. Betul. 2011 RD di Jakarta gagal. 2013 di Myanmar Napitiau gagal sama Thailand. Thailand juga. Lalu 2019 Inter Safri gagal di Manila oleh Vietnam. Jadi begitu susah tapi akhirnya sekarang bisa gitu loh. Nah, bisa ini kan baru stepping stone pertama. Benar. Dan kita juara bertahan bahaya juga di Thailand loh. Thailand punya ambisi luar Dan biasa. dalam konteks SEA Games tadi kan sekarang siapa juara umumnya? Vietnam. ya? Vietnam. Tahun 91 waktu Indonesia terakhir jadi Juara medali emas medali emas. sepak bola sama tuan rumah Filipina beda 1 medali emas. Itu yang membedakan lari maraton. Lari maraton putri. Nah, waktu itu Vietnam berapa emasnya? 7. Cuma 7 medali emasnya Vietnam tahun 91. Wah, Sekarang Vietnam berapa medali emasnya? juara umum 132 emas. Lompatannya luar biasa ya. Iya. Luar biasa sekali. Dan kita akan menantikan sama-sama ya gimana apakah ini bisa dijadikan sebagai titik balik dari timnas Indonesia untuk soaring lebih tinggi lagi, terbang lebih tinggi lagi. Kita berharap tidak akan adanya euforia terlalu berlebih yang membuat mereka terlena Setuju. untuk Jangan besar kepala lah. jangan ya. besar Star kepala. syndrome Iya, Nah, betul. Tapi kayaknya itu kita nggak omongin untuk para pemain aja, sama staffnya juga, Oh, sama iya, tim iya, pelatih, sama semua tim juga Iya. nggak sih? Iya, iya. Mudah-mudahan ini akan jadi pelajaran yang akan buat terus maju, bukan terlena ya. Ya dong, Iya, jangan betul. dong ya. Perjalanan masih panjang, pertempuran masih banyak, timnya susah. Let's go Indonesia. Terima kasih sekali untuk Sama-sama. Bung Ropan dan juga Bung Toel. Terima kasih. Percakapannya asik banget. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan hasil yang baik. Jadi kalau misalkan kita ngobrol kayak gini, enak ngomonginnya ya. Kalau Selamat juga buat tim basket putri yang cetak yes, sejarah. benar. 44 tahun. Ya, voli putra yang 3 kali berturut-turut medali emas. Yes, benar. Iya. Luar Supaya mereka biasa. harus disebut. Yang arak-arakan bukan timnas Indonesia Iya. aja kan. Benar, Wusu benar. juga dapat banyak emas. Angkat berat, angkat besi. Angkat berat juga. Kan kalau olahraga individu sih udah Iya, jangan udah dikata, jangan kata, selalu juara kan. Iya. Olahraga beregu kita yang suka sulit. Ya, tahun ini juga voli ya. Voli menjadi Tiga kali menjadi berturut-turut, perhatian sekali, luar biasa. tiga kali berturut-turut. Dan Ketua Umum Persatuan Voli Bapak Imam Sujarwo juga memang sangat senang sekali, mood lagi bagus sekali Pak Imam. Bonus naik apa? Oke. Masuk di TV orang. Curhatnya masuk di channel Masuk orang. barang itu. Masuk orang itu. Thank you banget. Thank you banget, kita bertiga pamit. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.